Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fauzia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi teori ekonomi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan APBN. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kebijakan fiskal sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang perekonomian negara, seperti halnya dapat menentukan besar kecilnya pengeluaran atau pemasukan dan belanja negara atau APBN. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, untuk meningkatkan laju investasi. Yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Yang kelima, untuk menanggulangi inflasi. Dan yang keenam, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Dan yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan fenomena kartu siap kerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Kartu Prakerja pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2019 sampai 2024. Kartu Prakerja ini dimaksudkan bagi masyarakat Indonesia yang baru lulus sekolah, SMA atau SMK atau perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan. Masalah pengangguran yang tidak menemukan titik temu ini tidak disebabkan oleh satu atau dua faktor saja. Ini adalah masalah-masalah yang saling berhubungan satu sama lain yang harus diurai satu persatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan pengendalian uang beredar. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Selanjutnya, beberapa penjelasan lebih detail dari tujuan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam melihat pertumbuhan ekonomi, perlu diperhatikan aspek output total, jumlah penduduk, dan waktu jangka panjang. Adapun faktor penentu pertumbuhan ekonomi, yang pertama, faktor tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua, faktor kuantitas dan kualitas produk dan tenaga kerja. Yang ketiga, faktor barang modal dan tingkat teknologi. Yang keempat, faktor sikap dan perilaku masyarakat. Adapun faktor penggerak pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya alam, yang kedua infrastruktur, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat teknologi, dan yang kelima hukum dan kebijakan. Selanjutnya, ada faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya kepastian investasi. Yang keempat, kondisi politik yang tidak stabil. Dan yang kelima, korupsi.
Selanjutnya, faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yang pertama, barang modal, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, teknologi, dan yang keempat adalah uang. Selanjutnya, ada manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pendapatan per kapita masyarakat lebih tinggi. Yang kedua, pinjaman pemerintah lebih rendah. Yang ketiga, peningkatan layanan publik. Yang keempat, investasi meningkat. Yang kelima, peningkatan penelitian dan pengembangan. Dan yang keenam, evaluasi pembangunan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.